Dipersembahkan oleh Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermuajahah bersama-sama melanjutkan kegiatan rutin kita untuk tawasobil haq wa tawasobi sobar. Ini merupakan salah satu program untuk bagaimana kita menyelaraskan antara kewajiban dan hak. Artinya jenengan sebagai asatid terbiasa untuk menyampaikan ilmu. Ketika kita meluangkan waktu untuk mendengarkan ilmu maka ini akan terjadi yang namanya muwafaqat, terjadi yang namanya keserasian. Nah terkadang ada orang itu pengennya guru ngomongi tapi nek diomongi orang nyaman, dia nggak seneng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau orang yang balik menyampaikan dakwah, memberikan tausiah, memberikan wejangan kepada para sahabat, tapi beliau juga pendengar yang baik. Konon ketika Ramadan Rasulullah itu memurojaah hafalan Al-Qur'annya bersama dengan Jibril alaihissalam. Di selama Ramadan beliau murojaah, jadi mendengarkan apa yang disampaikan malaikat Jibril. Beliau juga terkadang istisyarah, tolabul musyawarah, meminta pendapat kepada para sahabat terkait tentang perkara-perkara yang beliau tidak menguasainya. Bahkan beliau kan pernah suatu saat dalam urusan dunia karena memang tidak expert di situ malah gagal. Pernah suatu saat Rasulullah melewati suatu kaum, lalu kaum itu berinisiatif untuk tabaruk, tolabul barokah, meminta berkah kepada Rasulullah. Jadi waktu itu mereka sedang punya masa untuk menyemai kurma, lalu minta kepada Rasulullah untuk menyemai. Katanya, saya juga nggak tahu, kurma itu kayak apa namanya, salak. Kalau pohon salak itu dia agar dia bisa berbuah maka harus ada rekayasa dari apa namanya, dari yang punya kebun. Jadi dia nggak bisa kawin sendiri antara serbuk sari dengan apa namanya putiknya. Begitu juga kurma. Nah maka Rasulullah ketika diminta beliau mau, tapi ketika sudah lewat beberapa saat ternyata gagal penyerbukannya. Nah Rasulullah itu digugat, jarene Nabi kok ora iso gitu loh. Maka Rasulullah menjelaskan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham urusan dunia kalian. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Rasulullah membagi-bagi job desk para sahabat ya sesuai dengan kapasitas mereka. Rasulullah tidak akan mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi komandan perang, karena memang beliau tidak cakap di situ. Rasulullah juga tidak akan mengutus Ali bin Abi Thalib misalnya untuk jadi delegasi dagang, misalnya kon ngurusi urusan dagang, nggak akan bisa seperti itu, karena Ali bin Abi Thalib itu kan memang beliau terkenal expertnya bukan di situ. Beliau itu pernah bekerja karena memang tuntutan keluarganya itu butuh makan. Lalu beliau bekerja di satu tempat nimba air di tempatnya orang Yahudi. Lah ketika sudah dapat upah di tengah jalan itu ada orang minta, katanya kelaparan, itu dikasihkan sama Ali bin Abi Thalib. Jadi memang ada model orang-orang yang seperti ini, model orang-orang yang dia itu rategelan, tidak bisa memisahkan antara urusan bisnis dan urusan sedekah. Nah, makanya ada di dalam 8 asnaf itu kan ghorim, walaupun Ali bin Abi Thalib bukan ghorim. Ghorim itu bukan sekedar orang yang terlilit hutang, tapi orang sing reso nyekel duit.
Orang seperti ini dia pegang uang seberapapun itu mesti habis, bahkan minus. Maka orang yang seperti ini dijamin kehidupannya oleh Baitul Mal. Dijamin kehidupannya oleh Baitul Mal. Yang paling parah ya orang yang dia ketika berhutang itu tidak memperhatikan terkait tentang kemampuan untuk mengembalikan apa tidak. Lefatullah rahmakumullah. Lah ini ikhtiar kita untuk bagaimana kita juga mengajar tetapi juga mengupgrade ilmu nggih, mendengarkan pelajaran nggih. Lefatullah rahmakumullah. Kita lanjutkan. Kemarin kita sepakati walaupun sepihak dari saya nggih, enggak dari jenengan. Ramadan kali ini kita sepakati untuk membahas ayat-ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan. Kemarin kita membahas tentang surat nopo? Al-Qadr ya? Udah belum? Belum. Surat Al-Baqarah nggih. La'allakum tattaqun nggih. Nyambung tapi nyambungnya ke atas nggih. Kita masih surat Al-Baqarah, nanti surat Al-Qadr pertemuan yang akan datang. Masih enggak? Atau sudah libur? Sudah libur nggih. Nanti kita cicil kalau bisa nggih. Tapi kita sempurnakan. Kemarin kita membahas tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita naik dua ayat ke atasnya nggih. Yaitu napa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban kepada hambanya, salah satu kewajiban untuk mengerjakan puasa. Ini sudah maklum bahwasanya dalalatul fard, jadi pendalilan yang menunjukkan kepada satu kewajiban itu bisa dalam bentuk amr, bisa dalam bentuk langsung kalimat wajaba atau dengan kalimat kutiba. Kalau kutiba itu kan ada unsur ijbarnya. Ijbar itu sepihak dari Allah tanpa tawaran. Nah, itu berarti wajib. Kutiba itu berarti sudah ditulis. Kewajiban itu sudah ditulis tanpa tanpa meminta pertimbangan dari yang akan diwajibkan, yang akan diperintahkan. Artinya surat tugasnya sudah jadi. Kutiba itu seperti itu. Nah, ini juga menunjukkan kepada dalil kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Saya baca dalam tafsir Baghawi itu bahkan awal dari puasa, perintah puasa Ramadan itu tidak dari fajar sampai terbenamnya matahari, tapi dari atamah. Atamah itu apa, Ustaz? Atamah itu waktu malam, tengah malam. Dalam hadis Rasulullah pernah menjelaskan jadi waktu itu Rasulullah sholat isya, terus sudah diazani oleh para sahabat. Rasulullah tidak kunjung datang. Lah ditunggu sampai sahabat itu ngantuk-ngantuk sampai geledak-geleduk itu Rasulullah juga belum datang. Sampai Umar itu nggak sabar nyusul ke rumah Rasulullah. Itu bahkan sampai jam sekitar tengah malam Umar datang, lalu beritahu Rasulullah, memastikan apakah Rasulullah lupa atau mungkin Rasulullah sudah sholat, tapi ternyata belum, dan beliau sengaja untuk menundanya. Lalu beliau datang ke masjid, mulai mengerjakan sholat isya. Setelah itu beliau menyampaikan, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisolati hadhihi sa'ah ay al-atamah. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka mengerjakan sholat itu di waktu ini, waktu atamah, waktu malam malam hari. Makanya ada sholat wajib yang dikerjakan secara berjamaah, bukan sendirian itu disunahkan agak ditunda. Itu ada dua. Pertama adalah sholat zuhur, yang kedua adalah sholat isya. Kalau sholat zuhur itu tidak semua sholat zuhur, tapi dalam kondisi panas. Jadi dalam kondisi panas berarti ini kan, kalau panas itu masing-masing daerah berbeda Mungkin panas kita masih
tidak terlalu nggih. Tetapi sunnah ini tetap ada. Berarti dalam kondisi paling panas cuaca kita itu agak ditunda, karena kata Rasulullah, panasnya siang hari itu min fahi jahannam. Salah satu dari panasnya nopo neraka nggih, maka diperintahkan untuk tabrid, agak mendinginkan dulu agar suasananya dingin. Hikmahnya apa? Hikmahnya ya ketika kita sholat dalam kondisi menahan sumuk, nah itu kan nggak konsentrasi, mengganggu kehusukan nggih. Nah, cuman sekarang kan ada AC nggih. Nah, perkara seperti ini sudah kita jelaskan kemarin nggih, bagaimana kita menyikapi hukumnya nggih. Hukumnya tetap berlaku. Kayak misalnya ada namanya jamak mator ya kan. Jadi ketika hujan boleh kita ini untuk nopo sholatnya di jamak, baik sholat nahariyah atau sholat lailiyah. Yang sering kita tahu kan sholatnya sholat lailiyah nggih, antara maghrib dan isya. Tapi ternyata nahariyah itu juga ada namanya jamak mator. Nah cuman problemnya sekarang sudah ada payung. Jadi ilah atau alasan masakohnya, kesulitan terkait tentang kehujanan. Karena syarat jamak mator itu kan ketika jenengan berjalan dari rumah sampai masjid itu basah bajunya, maka itu hujan. Yang sunnah jamak mator itu ada. Tapi nek tidak sampai basah nggih, maka apa? Ya jamak mator itu nggak ada. Lah nek jenengan pakai payung kan nggak teles. Lah kok rumahnya dekat, rumahnya jauh, pakai payung juga tidak basah. Apakah sunnah itu hilang? Tidak. Sunnah itu tetap ada. Seperti misalnya jenengan faman kana minkum maridon au ala safarin, orang yang sakit atau bersafar. Kalau sakit jelas. Tapi kalau safar dulu sampai sama sekarang berbeda. Safar dulu luar biasa. Saya itu dulu dapat cerita nih. Jadi kalau orang di tempat saya itu nek mau nyari barang itu kulaannya itu di Beringharjo, itu jalan kaki. Dan itu menempuh jaraknya berjam-jam. 1 jam tidak nyampe itu. Belum nanti pulang bawa barangnya nih. Bagaimana kalau safar dengan jarak masafatul qasar, kan zaman dulu begitu sangat luar biasa. Makanya maklum ketika ada keringanan untuk tidak berpuasa. Nah sekarang pakai AC ya kan, bahkan lebih nyaman perjalanan daripada di rumah kan. Apakah hukum itu tetap berlaku? Ya tetap berlaku. Lah fatullah rahmakumullah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kutibal alal ladzina min qablikum. Jadi di tadi saya menjelaskan tentang atamah tadi. Jadi puasanya memang dulu di awal dalam tafsir Baghawi itu dijelaskan itu sejak tengah malam sampai tengah malam lagi. Jadi 1 hari penuh. Jadi 1 hari penuh. Tapi ternyata itu memberatkan. Akhirnya dibuat puasa itu ya sebagaimana yang kita kerjakan sekarang, mulai dari fajar sampai matahari itu terbenam. Dan ini waktu waktu yang paling ideal untuk bagaimana kondisi tubuh kita ini bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasa ketika berpuasa. Nah problemnya ketika ada di tempat-tempat yang antara terbitnya fajar sampai terbenamnya itu lama. Kayak di beberapa tempat kayak di daerah Kanada itu bisa 18 sampai 20 jam itu. Lah itu puasanya seperti apa? Apakah ngikuti di situ? Para ulama menjelaskan kalau dia kuat boleh. Tapi kalau dia tidak kuat maka ngikuti tempat di mana puasa itu paling singkat. Jadi jam paling singkat ya sekitar 13 sampai 14 jam. Jadi cukup 14 jam saja Lah itu nanti 14 jam itu dari fajarnya apakah diambil fajarnya nanti mundur, jadi nanti sahurnya di waktu duha, terus bukanya nanti di waktu maghrib di paske maghrib, jamit di paske, atau bukanya itu yang dimajukan, paham nggak? Atau bukanya yang dimajukan, mana yang benar? Mana yang benar? Sama-sama benar. Maka mengikuti mulainya itu tetap dari fajarnya.
Nah, nanti yang dimajukan itu berbukanya. Yang dimajukan itu nopo? Berbukanya. Kayak gini. Kalau kita maka perkara yang bisa dikerjakan di awal itu dia lebih diutamakan untuk dikerjakan ketika waktunya mepet. Seperti ini. Kalau jenengan sholat terus jadi masbuk. Dalam sholat berjamaah itu kan ada 3 bacaan yang ketika jenengan berdiri itu dibaca. Yang satu wajib, yang 2 sunnah. Bacaan iftitah, bacaan Fatihah, dan bacaan surat. Lah ketika jenengan masbuk dan perkiraan jenengan itu hanya bisa baca 2 item. Entah iftitah dengan Fatihah atau Fatihah dengan surat. Karena pilihannya cuma 2 ini. Nggak bisa jenengan hanya milih nopo iftitah dan surat, nggak boleh, karena itu sunnah. Wajibnya harus ada. Maka pilihannya itu adalah pilihan yang di awal. Jadi jenengan lebih milih iftitah daripada surat. Kenapa? Karena iftitah itu peluang bisa dikerjakan itu lebih besar. Sedangkan surat itu dhoniyahnya besar. Dhoniyah itu maksudnya kepastiannya itu kurang dari 50%. Sedangkan iftitah ketika jenengan baca di awal itu kepastiannya mendekati 100%. Karena masih ada waktu. Jadi logika fikihnya seperti itu. Laifatullah rahmakumullah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ada, kalau saya ambil itu ada 5 poin. Yang pertama, seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ini bentuk surat cinta Allah itu kepada kita. Bahkan ini lebih harusnya panggilan Allah kepada kita, kepada orang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Itu harusnya itu lebih lebih romantis dari gombalan pasangan jenengan. Ibu-ibu ini kalau yang sudah punya suami dipanggil, biasanya diceluk jenenge terus delale dipanggil ayang beb, itu kan meleleh ya bahasanya, ya kan? Bapak-bapak juga seperti itu dipanggil sayang misalnya, biasanya ya ora gitu. Panggil sayang mergo bar dinai duit misalnya gitu. Itu kan meleleh Kenapa? Karena dipanggil oleh orang yang memang kita harapkan cintanya. Lah, harusnya orang beriman ketika dipanggil seperti itu, suasana hatinya harusnya lebih dari itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu hatinya bergetar. Ketika disebutkan ayat Allah, objek penyebutan itu kan bukan kita, bukan orang beriman. Tapi temanya lain, entah ayat yang berkaitan dengan ibadah, ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah zaman dulu. Ya kan? Itu saja hatinya bergetar. Bagaimana ketika ayat itu berbicara, objeknya langsung kepada kita? Hati kita harusnya lebih dari itu. Cuman kenapa sekarang kok tidak? Ketika kita mendengar ayat yang seperti itu, berarti ada problem. Pemahaman kita harus lebih dalam lagi bahwasanya itu adalah panggilan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah amat sangat berharap kita merespon panggilan itu. Ketika kita yakin di dalam hati kita ada iman, Allah menyebut keimanan kita, berarti Allah memang mentahqiq kita ini orang beriman. Maka harus kita kondisikan untuk bagaimana faham itu. Kan ini panggilan yang paling baik. Kita ini kan punya beberapa, kalau orang Arab mereka punya banyak panggilan. Dan ini memang perkara yang sunnah. Kita tidak hanya punya satu nama, tapi nama yang isinya baik Tapi kalau kita orang Jawa kan biasanya panggilan lain itu panggilan yang jelek, ya kan? Lakopnya yang lakop mengejek Tapi sunnahnya itu panggilan yang baik. Misalnya Ali bin Abi Thalib itu disebut sebagai Haidaroh, orang yang punya mental sebagaimana singa. Atau Abu Bakar beliau punya sebutan As-Siddiq. Umar bin Khattab beliau punya
sebutan apa? Al-Faruq nggih. Punya panggilan apa Al-Faruq. Lah kita ketika disebut panggilan itu kan harusnya respon kita berbeda dengan ketika yang manggil itu panggilan biasa. Panggilan apa? Panggilan biasa. Lah kita harus mengkondisikan itu. Allah itu serius gitu loh memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita ini perhatian. Dalam rangka agar kita ini perhatian. Laifatul rahmakumullah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini panggilan yang tidak main-main dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi kan ada 5 nggih. Terkait tentang kewajiban. Memang jumlah mufidahnya adalah kutiba alaikumusiyam. Tapi sebelum masuk ke alaikumusiyam, ada kalimat kutiba yang dalalahnya ini menunjukkan kepada kewajiban. Bahwasanya kehidupan kita ini penuh dengan kewajiban. Penuh dengan kewajiban yang harus kita kerjakan. Cuman ada beberapa orang itu merasa kewajiban itu sebagai sesuatu yang memberatkan atau bahkan sesuatu yang merugikan. Dalam konteks puasa misalnya, betapa banyak orang itu yang merasa puasa itu perkara yang mengganggu aktivitas kehidupan mereka. Jenengan keluar sebentar nggih, antara jaran Pleret sampai Jejeran ini. Coba itu nek ono angkringan mesti jam segini tuh mulai rame, Ustaz. Padahal poso itu. Tadi saya lewat bakul soto itu. Itu satu keluarga itu, bapaknya, anaknya, mboknya kudungan. Sarapan soto tadi. Sahur nggih. Artinya Pak merasa itu sebagai sesuatu yang memberatkan. Padahal tidak. Kita diperintahkan untuk bagaimana menahan lapar itu sudah disetting oleh syariat nggih. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak akan ada kewajiban yang kita kerjakan itu melebihi daripada batas kemampuan kita. Kemarin sudah kita menjelaskan terkait tentang orang yang bekerja keras yang boleh untuk tidak berpuasa, yaitu ketika pekerjaannya memang pekerjaan yang pokok, pekerjaan yang doruri, yang ketika tidak dikerjakan pekerjaan itu kebutuhan pokoknya terganggu. Itu pun tetap harus berniat berpuasa di malam hari, tetap harus sahur, tetap harus berpuasa sampai pada titik di mana dia sudah tidak sanggup puasa lagi, baru dia batalkan di situ. Dan setelah itu dia teruskan sampai nanti nopo maghrib. Bukan sejak awal terus sarapan ya kan, karena arep macul sawah, arep lugu nggih misalnya nggih. Enggak boleh yang seperti itu nopo? Tidak boleh nggih. Artinya memang sesuai dengan kemampuan. Ketika memang tidak mampu, syariat memberikan laluan. Nggih. Bagi ibu hamil yang menyusui diganti atau bayar fidyah. Bagi yang sakit, sakit itu ada 2, sakit yang dia diharapkan kesembuhannya dan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kalau masih bisa sembuh maka ganti itu lebih baik. Tapi kalau sudah tidak ada harapan untuk sembuh maka nanti bayar fidyah. Kemudian ada yang bertanya bagaimana kalau istihadhah, dia berpuasa apa tidak? Istihadhah itu tetap berpuasa karena syarat puasa itu tidak diharuskan toharoh an hadatsil asghor, tidak harus nopo suci dari hadas kecil. Jenengan puasa kentut boleh nggak? Batal nggak puasanya maksudnya? Enggak. Jenengan puasa terus pipis kan tetap tidak batal. Lah istihadhah itu orang seperti hadas kecil, dia bukan haid. Artinya kewajiban tetap dia kerjakan, hatta sholat sekalipun. Cuman teknis sholatnya berbeda. Teknis sholatnya itu seperti musalasil baul, orang yang dia non-sewu punya penyakit beser itu loh, sudah tidak bisa mengendalikan pipisnya lagi. Nah orang yang seperti ini sholatnya masing-masing sholat itu dengan satu wudhu. Jadi kalau zuhur dia mau qobliyah, mau zuhur, terus mau ba'diyah, maka wudhunya nanti 3 kali. Kenapa? Karena wudhu orang yang seperti ini itu tidak raf'ul hadas, hadasnya kan tetap keluar. Tetapi dalam rangka untuk menghormati kewajiban sholat itu, karena ada
ada syarat untuk berwudu maka dia berwudu. Karena secara biologis hadasnya itu tidak terangkat. Ketika dia selesai wudu hadasnya tetap keluar, cuman itu hadas kecil. Jadi walaupun keluar ketika dia mengerjakan sholat itu tetap dikerjakan, tidak membatalkan sholatnya. Jadi itu lafadzul haramakumullah. Lah kewajiban ini selalu ada di dalam kehidupan kita. Kewajiban yang kaitannya dengan ibadah-ibadah mahdhah atau kewajiban yang kaitannya dengan ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Kalau ghairu mahdhah itu urusan sosial. Kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Kewajiban kita ini berbuat baik kepada anak. Ini juga termasuk bagian dari kewajiban. Kalau ada orang itu durhaka pada orang tua, ada orang itu juga durhaka kepada anak. Ketika dia tidak berikan hak-hak anak itu sebagaimana mestinya, tidak diajari tentang tauhid, tidak diajari tentang batas-batas syar'i, tidak dibiasakan sejak umur 7 tahun mengerjakan sholat sampai umur 10 tahun. Nah ini juga termasuk bagian dari kewajiban. Selanjutnya kutiba alaikumusiyam. Allah mewajibkan kepada kita ini berpuasa. Berpuasa secara umum insyaallah 98% kita sudah sah puasanya. Terkait tentang syaratnya, rukunnya, pembatalnya ini insyaallah kita sudah secara ilmu kita ini sudah tahu semua. Mulai dari kalau berpuasa itu disyaratkan dengan niat di malam hari. Walaupun dalam mazhab Hanafiyah syarat itu boleh dirapel. Tapi kalau dalam mazhab yang lain maka harus tabyitun niyah, harus berniat di malam hari. Terus dia menjaga sesuatu yang membatalkan sejak fajar sampai terbenamnya matahari. Membatalkan itu makan, minum dengan sengaja. Ini ada amdin, ada syarat amdin. Artinya ketika tidak sengaja maka tidak batal. Dan tidak harus dia makanan. Sesuatu yang dia bukan termasuk makanan ketika dimakan juga membatalkan. Terus berhubungan suami istri, tetapi ini tidak ada syarat biamdin. Tidak harus sengaja. Seandainya jenengan tidak sengaja, karena kasus tidak sengaja hubungan suami istri itu tidak ada, maka tetap batalkan puasa. Terus injih punika mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak batal Terus yang batalkan itu adalah murtad. Kalau orang murtad maka batal puasanya Ini sudah katam kita terkait tentang itu. Kutiba alal ladzina min qablikum, yang mana puasa ini juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini. Ini nek coro istilah anak muda sekarang banding-banding Kita kan kadang nggak mau dibanding-banding ya kan. Kayak bojone tanggaku kaya ngene lho, nyervis le ngenai blonjo semene lho misalnya Ibu-ibu protes ya kan. Sebulan cuman dijatah suaminya misalnya sekian sedangkan temennya tetangganya itu sekian terus dibanding-banding misalnya misalnya seperti itu, kita kan nggak suka kan, tapi Allah di sini membandingkan. Cuman kalau yang membandingkan Allah nggak boleh kita seperti itu sikapnya. Ini dalam rangka apa? Hikmahnya dalam rangka untuk musabaqah, dalam rangka untuk bagaimana kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita ini pertama kalah setat dengan mereka, kehidupan mereka lebih duluan dari kita. Yang kedua kita kalah fisik. Kita ini kan makhluk terkecil di antara makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang namanya manusia, ukuran tubuh kita ini kan paling kecil. Nabi Adam itu situn nadhiroan, bayangkan. Situn itu 60, dhiro itu 1 hasta ya sekitar setengah meter. Berarti tingginya Nabi Adam itu 30 meter, Ustaz. 30 meter. Kita ini kan 1 meter lebih sedikit kan. Wa qalilun ma zada an dzalik. Yang lebih dari 2 meter itu enggak ada kita. Ya ada tapi enggak banyak. Kita ini kecil, dari si fisik kita ini lemah.
Dari sisi umur apalagi, Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya 950 tahun. Nih, kita ini kalau ada yang umurnya sudah lebih 80 tahun, wah sudah error semua. Hardware-nya itu sudah error semua nih. Entah yang diserang matanya nih, kalau tidak tangannya sudah tremor nih, kalau tidak ingatannya nih. Artinya kita kalah dari sisi itu. Maka kita diperintahkan nih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaingi mereka dari urusan yang lain. Dari urusan yang lain. Lah kita ini walaupun umurnya pendek, fisiknya kecil nih, tapi atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan amalan-amalan yang pahalanya luar biasa. Yang bahkan ketika kita kerjakan, prestasi hasil dari ibadah yang kita kerjakan itu bisa mengalahkan apa? Amalan umat-umat sebelum kita. Amalan dari umat-umat sebelum kita. Beban dari kewajiban kita ini enggak berat. Tidak ada kewajiban yang kita kerjakan yang itu sampai merusak fisik kita, itu enggak ada. Merusak harta kita, itu enggak ada. Kalau ada kewajiban kok bertentangan dengan itu, maka enggak boleh dikerjakan. Enggak boleh dikerjakan. Misalnya jenengan mau sedekah, tetapi dalam kondisi anak istri itu enggak bisa makan. Nek uang ini jenengan sedekahkan, anak istri terlantar atau orang tua terlantar dari urusan finansial, maka haram jenengan sedekah. Nggak boleh. Nggih, tidak boleh seperti itu. Sedangkan kita lihat umat dulu itu kadang bentuk komitmen dalam taat kepada Allah itu mengorbankan urusan dorurinya. Jenengan kalau tahu kisah Ashabul Ukhdud, itu akhir kisahnya apa itu? Pengikut Hulam itu kan masuk ke parit api kan. Sampai ada kisah seorang ibu bawa anaknya itu ragu-ragu. Bukan ragu-ragu keimanannya, tapi ragu-ragu melas karo bocah iki lho. Ini masih kecil, nggak punya dosa apa-apa. Nggih. Akhirnya bayi itu bisa ngomong, dan itu salah dua nggih. Salah dua itu berarti ada dua bayi di dunia ini yang kecil itu bisa ngomong. Nabi Isa pertama, yang kedua bayi yang ada di Ashabul Ukhdud ini. Nah itu orang yang beriman dengan Tuhannya Gulam, itu untuk menunjukkan keimanan itu harus turun ke parit itu yang isinya adalah api. Kita nggak ada di zaman Nabi Muhammad ini syariat yang sampai merusak fisik kita. Bahkan kewajiban itu ketika bertentangan, kewajiban mahdhoh bertentangan dengan urusan dunia kita, maka apa? Diutamakan dunia dulu. Kayak ini di Jawa Timur ada gempa itu ada masjid yang roboh. Nek jenengan sholat terus ono gempa, melayu apa ora? Diteruske sholate atau menyelamatkan diri? Menyelamatkan diri. Nggak boleh kita mempertahankan itu. Karena bertentangan. Itu nanti kalimatnya walatul kubi aidikum ila tahlukah, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian di dalam kehancuran. Oh tapi nanti kan mati dalam kondisi sholat kan mati syahid nih. Apa iya sholatnya khusyuk? Enggak. Nek sholatnya ra khusyuk kan ora syahid itu berarti. Jadi seperti itu. Laifatul rahmakumullah, kita diuntungkan dengan itu daripada umat-umat sebelumnya. Kita kalah dalam beberapa unsur tapi dalam perkara yang lain kita unggul dari mereka. Maka dimanfaatkan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang dia itu bisa memanage amalnya. Dia selalu ada di posisi mengerjakan amal terbaik. Karena amal itu tergantung dengan timingnya. Ada amalan itu berpahala besar, tapi kalau timingnya tidak tepat, maka pahalanya tidak menjadi besar. Contoh misalnya baca Quran, itu afdhalu dzikr. Zikir yang paling afdol itu baca Al-Quran. Wa bikulli harfin, dalam setiap huruf yang kita baca 10 kali lipat. Tapi ketika jenengan baca Quran terus jenengan mendengar azan, maka keutamaan baca Quran itu kalah dengan jenengan beramal dalam bentuk mendatangi suara azan. Mendatangi suara azan. Salat qobliyah subuh itu pahalanya khairu minad dunya wa ma fiha. Tapi ketika jenengan salat qobliyah subuh dapat 1 rakaat, ternyata imam sudah
takbir Allahu Akbar, ya kan, maka keutamaan qobliyah subuh ini sudah hilang. Jenengan harus segera bergabung mengerjakan sholat jamaah. Jadi amal itu harus ada timingnya. Maka orang yang beruntung adalah orang yang dia itu bisa mengenali setiap waktu amal terbaiknya itu apa. Amal terbaiknya itu apa, dia kerjakan di situ. Karena saya membaca dalam kitabnya Ibnu Jauzi, bukan Ibnul Qayyim tapi Ibnu Jauzi, beliau menulis Talbisul Iblis. Iblis itu nggoda manusia bukan hanya bermaksiat, tapi nggoda manusia agar melakukan amalan-amalan yang tidak berpahala besar. Melakukan amalan yang tidak berpahala besar. Kadang ada orang yang seperti itu, kena subhat iblis seperti itu. Contoh misalnya, ketika orang sholat, datang ke sholat jamaah, terus dia terlambat, mendapati imam itu dalam posisi duduk misalnya. Itu ada orang yang sebagian dia nunggu imam berdiri. Padahal ketika dia masuk untuk mengerjakan sholat dalam kondisi apapun imam, dia akan tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala 27 derajat itu tetap dia dapatkan. Hatta ketika imam sudah mau siap-siap salam, selama imam belum mengucapkan kalimat mim dari alaikum baru assalamu misalnya, belum kum nggih, ketika jenengan sudah masuk, jenengan dapat 27 derajat, dapat 27 derajat nggih. Walaupun jenengan belum bisa nyusul sempurna kondisi imam, jadi imam sudah siap-siap assalamu, jenengan baru datang, maka jenengan segera takbir, terus lagi arep lungguh, ya kan, baru setengah lungguh ternyata imam sudah kum. Nah, itu sudah keluar dari sholat jamaah, artinya sudah nggak ada sholat jamaah lagi. Itu jenengan tetap dapat pahala sholat jamaah. Nah, kadang orang malas untuk seperti itu, walah wis tahiyat akhir, wis aku tak takbiratul ihram dhewe. Itu talbis iblis itu. Memang jenengan tidak berdosa, tapi jenengan digiring oleh iblis untuk tidak mendapatkan amal terbaik ketika itu. Untuk tidak mendapatkan amal terbaik ketika itu. Nggih. Ada orang sudah mampu secara fisik nggih untuk menikah, kok nunda-nunda nikah nggih. Nah, itu juga talbis iblis itu. Nggih. Talbis iblis gak itu. Nah, tapi juga sing ustate orang goleke ya itu juga masalah ke ustate gitu. Nggih. Kenapa? Karena dia menunda amal kebaikan. Dia menunda apa? Amal kebaikan. Orang menikah nggih, itu amalan yang dulunya mubah itu menjadi ibadah. Ya kan? Pekerjaan dia nggih, terus gurauan dia. Nek jenengan di tempat kerja seperti ini gojekan karo koncone itu nggak berpahala. Tapi kalau jenengan gojekan dengan istri nggih, dengan pasangan halal itu berpahala. Walaupun kadang gojekannya orang lucu gitu misalnya, itu berpahala. Nggih. Terus ngambekin jenengan nggih, sik seneng ngambek ibu-ibu apa bapak-bapak. Dua-duanya nggih. Ngambekin jenengan itu juga berpahala. Kenapa? Karena setelah ngambek itu kan menjadi bumbu cinta kan? Beda rasanya nggih. Jenengan ibadah malam itu sebelum ngambek. Jadi ibadah malam saat durunge wis ngambekan nggih. Dengan ibadah malam yang tidak dimulai dengan ngambek itu beda. La yadzuku ila man dzaqaha, nggih, enggak bisa membayangkan kecuali yang sudah ngalami. Jadi yang belum nikah bayangkan aja nggih. Nah, ini namanya talbisul iblis gitu. Maka kewajiban kok malah ke situ kita bahasnya gitu. Kewajiban orang tua itu seperti saya pernah menjelaskan dulu, Ali bin Abi Thalib itu ketika melihat anak laki-lakinya bangun tidur nuwun sewu gitu, itu sudah burungnya berdiri gitu, itu langsung dicarikan pasangan itu, dicarikan istri itu biar tidak terkena fitnah syahwat. Karena di situ adalah ibadah.
Lah ini kok lama bujang ya kan, orang nikah ya kan nggih. Ini bahas talbis iblis nggih. Haifatullah rahmatullah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir la'allakum tattaqun. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Tujuan daripada perintah syariat itu agar menambah ketakwaan kita. Takwa kemarin ada 3 nih, saya review. Saya ulangi. Takwa dalam syar'i, perkara syar'i, takwa dalam perkara kauni nih, dan takwa dalam perkara insani. Ini harus kita kombinasikan karena ada orang itu berhasil dalam takwa dari sisi syar'i, tapi dari sisi kauni dan dari sisi nopo insani dia tidak berhasil. Dia sregep ngibadah, tapi dengan masyarakat dia tidak baik. Bermasalah yang seperti ini. Nih, bermasalah. Ada orang yang dia semangat mengamalkan hadis Nabi. Rasulullah bangga dengan umatnya ketika banyak keturunannya. Akhirnya tiap tahun dia produksi, tapi tidak memperhatikan kesejahteraan itu. Akhirnya utangnya oke, anaknya rasa sekolah yang layak misalnya, makanannya tidak tercukupi misalnya. Ini dolim. Karena syariat mengatakan anak itu harus dididik bukan sekedar terkait tentang bagaimana kita memperbanyak, tetapi juga harus kesempurnaan dalam memberikan nafkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Itu haknya anak. Artinya kewajiban orang tua memberikan ASI eksklusif itu sampai nopo 2 tahun. Jadi kalau ada anak ASInya kesundul itu makruh, memang enggak berdosa. Karena mendolimi kakaknya. Mendolimi nopo? Kakaknya. Akhirnya kakak kon ngedot sapi ya kan. Jadi seperti itulah, itu dolimi anaknya sapi tadi nih ya kan. Harusnya menjadi hak pedet ya kan, tapi malah diminum. Itu berarti banyak sekali kedolimannya itu. Syariat itu luar biasa kan. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Maka harus ada jarak pengaturan kelahiran, itu sunnah. Itu termasuk bagian dari sunnah. Jadi kalau sekarang ada yang namanya keluarga berencana, Islam punya itu. Dan Islam lebih syar'i. Kalau mereka kan karena takut gak bisa ngasih makan kan, lah itu sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada fenomena dulu orang-orang kafir Quraisy ketika punya anak perempuan itu merasa sebagai aib, sehingga mereka dibunuh ya kan. Karena tidak produktif, nanti nggak bisa dipakai untuk aktivitas pekerjaan. Lah itu kata Allah Subhanahu wa taala, la taqtulu auladakum khosyatal imlak. Janganlah kamu bunuh anakmu karena takut kelaparan. Nahnu narzukukum wa iyahum. Karena yang memberi makan itu kata Allah kami. Kami memberikan makan kepada anakmu, sekaligus kami itu yang memberikan makan kamu. Jadi bukan kita yang memberikan, menjamin rezeki anak-anak kita, itu bukan kita. Makanya dulu saya pernah menjelaskan hukum KB itu boleh apa enggak. Enggak boleh kalau dia itu takut enggak bisa memberikan makan, itu enggak boleh. Nanti kena ayat ini, nahnu narzukum wa iyahum. Tapi kalau tujuannya adalah kesehatan, misalnya wis di anak telu sesar kabeh kan, pinggir kiwa tengen tengah kan, mosok dhuwur nggon dodo kan nggak bisa kan, berarti itu boleh karena urusannya kesehatan. Atau jarak lahir, jadi kalau jarak lahir boleh, tapi kalau urusannya adalah tadi takut nggak bisa memberikan nafkah, itu nggak boleh, itu haram. Itu seperti nopo khosyatal imlak tadi, membunuh orang karena takut takut tidak bisa memberikan makan. Cuman tetap kita berusaha untuk bagaimana nafkah itu kita berikan dengan sempurna. Jadi seperti itu. Karena ada orang itu yang memang seperti itu, dia takwa secara syar'i, tapi secara kauni dia tidak bertakwa. Tapi juga sebaliknya juga nggak benar. Secara kauni dia orang bertakwa, ngurus dunia itu dia profesional bener, tapi urusan ibadah dia nol. Ini juga rusak yang seperti ini. Dia urusan dunia ekspor,
Nggih, urusan dunia punika napa? Expert, tapi ibadahnya kepada Allah secara syar'i dia lemah. Maka harus kita kombinasikan, harus kita selaraskan. Rasulullah SAW itu secara syar'i luar biasa. Beliau ahli ibadah. Lalu sholat malam itu hatta yatawarom rijlaihi kok. Sampai kakinya itu pegel-pegel nggih. Jenengan itu nek berdiri 1 jam sudah pegel, tapi belum pegel banget. Kalau yatawarom itu pegelnya sudah ada bekasnya, berarti sudah ada biru-birunya itu. Berarti Rasulullah itu berdiri sholat malam itu bisa 2-3 jam itu. Sampai ditegur oleh Aisyah, ya Rasulullah jenengan kan sudah dijamin surga, kok sholatnya ngantek ngoten niku nggih. Puasanya juga luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tapi Rasulullah dalam urusan muamalah kepada tetangganya itu juga luar biasa. Urusan dunianya luar biasa. Nih, nek nyambut gawe ya nyambut gawe tenanan. Beliau perhatikan itu. Rasulullah itu orang kan yang musuh saja segan sama beliau. Jadi jenengan kalau membaca Sirah Nabawiyah, itu kan ada peristiwa di mana Ali bin Abi Thalib itu ditinggal di Mekah kan. Jadi disuruh untuk ganti tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Nah itu ternyata bukan sekedar untuk mengelabui orang-orang yang akan membunuh Rasulullah, tetapi apa? Ali bin Abi Thalib ini punya tugas. Nanti ketika Rasulullah sudah hijrah, ini diminta untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau, yang itu miliknya orang-orang kafir Quraisy. Jadi aneh, orang-orang kafir Quraisy itu memusuhi Rasulullah, tapi kalau mereka safar, itu mereka nitip barangnya sama Rasulullah. Kenapa? Karena tidak menemukan orang yang lebih amanah daripada beliau. Jadi nitipnya kepada Rasulullah. Jadi Ali bin Abi Thalib itu suruh mengembalikan itu. Mengembalikan apa? Mengembalikan itu. Nah kadang kita ini arep safar jauh nggih, titip omah karo tonggo itu enggak kepenak gitu. Rumah dikunci rapet nggih di gerbang. Padahal kalau kita baik dengan tetangga gitu, dititipkan kepada mereka kan nggak masalah. Ya ini bukan perkara yang artinya ini menjadi evaluasi kita bersama. Kita ini juga harus baik secara syar'i, takwa secara syar'i, tapi juga secara kauni dan insani kita harus bertakwa. Gitu nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh